Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang kedua dari materi kelas 7 SMP, bab yang pertama yaitu bilangan bulat. Pada video ini akan terbahas subbab operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja teman-teman siapkan buku tulis dan pensil atau ballpoint untuk mencatat semua materi yang ada di dalam video ini ya. Oke. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ada melakukan operasi dengan garis bilangan. Jadi kita akan belajar gimana sih caranya melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Ini ada beberapa contoh yang sudah Kak Furkon sediakan. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini ada Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, berarti kan operasi ini kan awalnya 3, kemudian beli lagi, berarti kan nambah ya kan 4. Berarti kan 3 ditambah 4. Nah ini kalau kita lukiskan di dalam sebuah garis bilangan, berarti kan kita gambar dulu garis bilangannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian yang penting harus ada angka 0 ya teman-teman. Jadi awal mulanya yang jadi acuan itu adalah angka 0. Jadi nanti kalau misalkan positif berarti ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Jadi langkahnya sesuai dengan kondisi soalnya teman-teman ya. Di sini ada, kita buat aja 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ini 6, kemudian 7. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti langsung saja kita buat garis bilangannya. Awalnya kan dia memiliki 3 boneka, berarti 0 ke 3, jadi kan bergerak 3, 1, 2, 3. Nah, berarti kita buat garis seperti ini, melengkung nggak apa-apa, lurus nggak apa-apa, jadi tidak ada aturan ya teman-teman. Ini Kak Furkon buat melengkung. Kemudian kan dia membeli lagi 4 boneka kan, nah, berarti kan ke kanan, nah, sejauh 4, dari 3 tambah 4 kan 4, 5, 6, 7. Jadi posisi akhirnya kan di 7 ini. Berarti 7 ini adalah jawaban akhir dari kondisi soal cerita ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini kalau kita lukiskan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena sedang senang hati, Nia memberikan. Nah, berarti ini kan dikurangi teman-teman ya. 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, berarti kan operasinya 6 dikurangi 2. Nah, coba kita lukiskan 6 dikurangi 2 ini bagaimana posisinya kalau kita lukiskan ke dalam sebuah garis bilangan. Oke. Jadi kita buat garis bilangannya dulu seperti ini ya teman-teman ya. Garis bilangan, kemudian di sini ada angka 6 sama 2 ya kan. Oke. Berarti kita berawal dari 0 tetap ya. 0, kita buat aja 0. Kemudian ini 1. Kemudian lanjut. Ini 2 ya. 1, 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7 dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan kan awalnya punya 6. Berarti kan 0 bergerak 6 ke kanan. Jadi kan posisinya di 6 nanti ya. Oke. Kita garis di sini ya. 0 ke 6. Kemudian karena diberikan berarti kan berkurang dia. Nah, jangan ke kanan lagi, tapi ke kiri. Dari 6 bergerak ke kiri sejauh 2. Nah, berarti kan jatuhnya nanti di angka 4 seperti ini teman-teman. Jadi posisi akhirnya ini 4, sehingga nanti hasil operasi pengurangan ini adalah 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi mungkin yang hal baru bagi teman-teman adalah melukiskannya ke dalam sebuah garis bilangan. Kalau di SD kan insya Allah langsung ya kan, 6 dikurangi 2 biasanya pakai medianya terserah ya kan. Nah itu hasilnya berapa.
Sekarang di kelas 7 SMP ini kita memulai untuk mengkonsep ya kan dengan menggunakan garis bilangan. Tetapi ada sifat yang harus teman-teman ketahui. Di sini Kak Furkan tuliskan di sini sifat ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ditambah negatif ya kan, teman-teman. Jadi kalau Kak Furkan punya A dikurangi lagi ya, A min B. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti kalau min itu hasilnya jadi plus. Nah, jadinya A plus B. Jadi kalau teman-teman menjumpai dua bilangan, katakanlah A dikurangi kemudian dikurangi lagi. Nah, itu hasilnya nanti menjadi positif. A min B ya. Jadinya A plus B. Seperti itu teman-teman ya sifatnya. Ini teman-teman bisa catat supaya tidak kelupaan nanti di buku catatan kalian ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya kan. Pertanyaannya apa nanti insya Allah Kak Furkan bakalan jawab ya kan. Lanjut. Ini contoh soal yang ketiga. Ini ada seorang penyelam amatir ya kan. Mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, penyelam ini turun lagi ya hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Berapakah selisih? Hati-hati, di sini adalah selisih. Nah, berarti kalau selisih itu gimana ya? Selisih ya posisi awal ya kan dikurangi posisi akhir. Awalnya kan sudah 2 meter ya kan, atau min 2. Nah, dikurangi posisi akhirnya kan turun lagi ya kan hingga kedalaman 5, min 5 berarti. Hati-hati, di sini kan selisih berarti min 5. Seperti ini, teman. Jadi pakai sifat yang tadi. Nah, berarti karena di sini min, nah, berarti jadi plus pakai sifat yang tadi. Jadi nanti hasilnya adalah min 2 ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 5. Seperti ini, teman-teman ya. Oke, ini yang kita cari nantinya. Oke, langsung kita lukiskan ke dalam garis bilangan ya, teman-teman. Garis bilangannya itu seperti ini. Jadi misalkan di situ kan negatif 2 ya, teman-teman. Jadi 0 ke kiri bukan ke kanan ya, karena negatif. Nah, jadi awalnya itu 0 ke kiri, negatif 2. Kemudian 5 berarti gerak ke kanan sejauh 5. Seperti itu. Jadi kita tulis dulu di sini min 2, min 1 0, kemudian 1 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Seperti ini. Oke, sekarang kita tulis operasinya karena di situ ada negatif 2 ya kan. Negatif 2 berarti kita gerakkan ke kiri dari 0, kita gerakkan ke kiri. Oke, seperti ini, min 2. Kemudian karena ditambah 5 berarti kita gerak ke kanan sejauh 5. Kita hitung yuk. 1 2 3 4 5. Nah, berarti endingnya jatuhnya nanti di angka 3. Nah, seperti ini. Karena ditambah 5. Nah, seperti ini. Jadi 3 ini adalah hasil akhir dari operasi ini ya. Oke, jadi 3. Nah, seperti ini. Min 2 tambah 5 hasilnya 3. Kalau dilukiskan di dalam garis bilangan itu seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini kita selanjutnya akan membahas tentang sifat ya. Sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada 2 sifat yang harus teman-teman pahami operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Sifat yang pertama itu adalah sifat komutatif. Nah, kita tulis, aku tulis dulu ya. Sifat komutatif. Ini sifat bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat komutatif. Sifat komutatif ini gimana Kak? Sifat komutatif ini seperti ini. Jadi kalau komutatif itu intinya dibolak-balik sama. Jadi kalau teman-teman menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan bulat, itu ternyata dibolak-balik itu sama. Atau secara matematik, secara matematis itu ditulis seperti ini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Seperti ini. Jadi dibolak-balik sama. Dengan 2 tambah 3 ya 5 kan, hasilnya juga akan sama dengan 3 tambah 2, jadi dibolak-balik sama. Ini kita kotaki dulu, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini sifat komutatif. Oke. Nah,
Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya ini langsung aja aku akan tuliskan di sini. Contohnya itu misalkan kita ambil aja bilangan, sembarang bilangan terserah ya teman-teman. Contoh, misalkan Capricorn punya 2 dan 3 ya kan. 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 5. Nah, bagaimana kalau Capricorn balik? 3 ditambah 2, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oh, sama enggak? Sama ternyata teman-teman. Jadi ini yang disebut sifat komutatif pada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Oke, ini sama kan teman-teman ya. Oke, ini tulis saja sama. Oke, contoh lagi ya teman-teman. Kita coba yang ada minusnya ya teman-teman. Oke, kita coba yang ada minusnya. Misalkan aja lagi ya. Misalkan di sini Capricorn punya, ini katakanlah negatif 3 ditambah dengan 5. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada 5 ditambah negatif 3. Bagaimana hasilnya? Negatif 3 ditambah 5. Kalau negatif itu kalau bingung ibaratkan sebagai utang ya teman-teman. Utang 3 dibayar 5 kan berarti sudah nggak utang lagi, 2 ya kan. Begitu juga 5 ditambah min 3 ya kan. Berarti kan utang 3 dibayar 5 juga. 2. Sama kan? Berarti min 3 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 5 ditambah min 3. Sama. Sehingga ini juga berlaku sifat komutatif. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman insyaallah. Jadi kalau dibolak-balik sama itu menggunakan sifat komutatif. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Bagaimana kalau sifat asosiatif ini? Asosiatif ini berkaitan dengan langkah pengerjaan. Jadi langkahnya dibolak-balik itu sama, teman-teman. Jadi tidak berpengaruh pada hasil. Ini kalau sifat asosiatif. Oke, kita garis dulu. Oke, sifat asosiatif. Jadi kalau secara matematis ya teman-teman, kita tuliskan seperti ini. Misalkan ada A ditambah B, misalkan ini Capricorn operasikan dulu, kemudian ditambah C. Hasilnya ini bakalan sama dengan misalkan B sama C tak operasikan dulu. B ditambah C. Ini sama teman-teman. Jadi langkah pengerjaannya saja dibolak-balik juga sama. Jadi kita dahulukan yang mana aja, nanti hasil akhirnya itu bakalan sama. Kalau komutatif tadi kan dibolak-balik sama, A tambah B, B tambah A. Kalau ini langkah pengerjaannya, misalkan teman-teman mau mengerjakan A tambah B dulu sama B tambah C dulu, sama, bebas, hasilnya akan sama, seperti itu. Oke, kita tuliskan contoh. Misalkan ada contoh teman-teman ya, contoh. Misalkan ada seperti ini, 1 ditambah 2, kemudian baru ditambah 3. Yang satunya 2 tambah 3, Capricorn operasikan dulu. Nah ini kan berarti kayak gini, 1 satunya dibiarkan teman-teman ya, 2 ditambah 3 dioperasikan dulu. Seperti ini. Oke, berarti ini katakanlah 1 ditambah 2 tambah 3 dulu. 2 ditambah 3. Seperti ini. Berarti kalau ini kan kita operasikan dulu 1 ditambah 2 kan berapa teman-teman? 1 ditambah 2 3 kan. 1 ditambah 2 3. Kemudian 2 ditambah 3 berapa yuk? 5. Berarti kan misalkan yang atas hasilnya berapa? 3 tambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Yang bawah 1 tambah 5 6. Sama kan teman-teman. Ini merupakan sifat asosiatif yang dimiliki oleh operasi pengurangan atau penjumlahan bilangan bulat. Nah ini sama teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Gampang insya Allah ya kan. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini ada beberapa soal yang sudah Capricorn sediakan untuk memahami dua sifat ini. Seperti ini. Di sini ada 3 bilangan sudah ya, A, B, C. Kemudian kita akan mengerjakan bareng-bareng A tambah B, B tambah A, kemudian A tambah B dioperasikan dulu tambah C, kemudian A ditambah B tambah C dioperasikan dulu B tambah C nya, seperti itu ya. Oke, kita lengkapi. A tambah B berarti 1 tambah min 6, utang 6 dibayar 1, utang 5 kan, min 5.
Nah, kalau B ditambah A, berarti kan min 6 tambah 1 kan, teman-teman. Oke, kita tulis min 5 juga, ya kan? Sama kan? Nah, kemudian di sini A ditambah B ditambah C. A ditambah B kan kita sudah tahu min 5 tadi. Ya, kita tulis saja. Jadi nanti ini hasilnya adalah min 5 ditambah C, min 11 C-nya. Min 5 min 11 kan min 16. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau B tambah C-nya dioperasikan dulu? Nah, hasilnya pasti sama ya, teman-teman. 1 kita tulis. Oke, A-nya kan 1. 1 ditambah B tambah C. Berarti kan min 6 ditambah min 11. Ya kan? Min 6, tulis saja. Min 6 ditambah min 11. Nah, seperti ini. Jadi utang 6, utang 11, teman-teman ya. Utang 17. Nah, utang 17 dibayar 1 kan. 1 ditambah utang 17. Berarti kan utang 16, min 16. Nah, seperti ini teman-teman ya. Gampang ya. Sama, terbukti kan kolom yang itu A plus B tambah C. A plus B-nya dulu dioperasikan bakalan sama dengan A ditambah B ditambah C. B plus C-nya dioperasikan dulu. Oke, lanjut. Di sini 2 tambah 7 kan berarti 9. Bagaimana kalau 7 tambah 2? Ya 9, ya kan? 7 tambah 2 juga 9. Nah, bagaimana kalau A ditambah B kemudian baru ditambah C? A tambah B kan kita sudah tahu tadi teman-teman ya, 9 ditambah dengan C-nya min 2, min 12. Nah, 9 tambah min 12. Min 12 berarti kan min berapa? Min 3 kan? Minnya lebih banyak. Min 3. Bagaimana kalau B plus C-nya dioperasikan dulu? Sama, 2 ditambah berapa? 7 plus min 12. Kita tulis 7 plus min 12. Nah, berarti sama dengan hasilnya 2 min 5. 2 min 5. Berarti sama dengan min 3 juga. Loh, sama teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada 3 dan 8 ya. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Berarti di sini untuk kolom yang A plus B, hasilnya berapa yuk? Hasilnya di sini teman-teman tuliskan 3 ditambah 8. Sama dengan berapa yuk? 11. Bagaimana kalau dibalik? 8 ditambah 3 hasilnya 11 juga. A plus B tambah C, berarti kan A plus B nya sudah dapat 11, C nya ternyata 13. Hasilnya berapa? 24. Nah, bagaimana kalau B plus C nya dioperasikan dulu? Berarti kan A nya tulis saja 3, B plus C nya berarti 8 tambah 13. Seperti itu ya. Oke, 8 13. 8 tambah 13 kan 21. Berarti 3 tambah 2 1. Berapa? Sama, 24. Oke, seperti ini. Apa ya? Lanjut. Di situ ada min 4 dan 9. Oke, kita isi berarti min 4 tambah 9. Oke, negatif 4 ditambah 9. Nah, berarti kan 5 positif ya. Bagaimana kalau dibalik? Berarti kan 9 ditambah negatif 4. Oh, 5 juga teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau A plus B plus C? A plus B nya dioperasikan dulu. Berarti kan 5 ditambah 14. Hasilnya 19. Oke. Nah, bagaimana kalau B plus C nya dioperasikan dulu? Ya sama. Berarti kan min 4 ditambah dengan B plus C nya ayo 9 tambah 14. Berarti min 4 ditambah 20 berapa? 23 kan? Min 4 tambah 23 berarti 19 juga. Sama teman-teman ya. Oke. Yang terakhir, yuk. A ditambah dengan B. Oke. A ditambah B berarti langsung aja kita operasikan ya teman-teman. Min 5 ya. Min 5 ditambah dengan min 10. Hasilnya berapa yuk? Min 15. Oke. B tambah A. Nah, kita balik min 10 ditambah min 5. Hasilnya berapa yuk? Min 15 juga. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini min 15 ya. A plus B nya kan sudah dapat ditambah dengan 16. 1 utang 15 bar 16. Kemudian bagaimana kalau B plus C nya dioperasikan dulu? Berarti kan min 5 ditambah dengan kita operasikan yang B plus C. Min 10 tambah 16.
Nanti min 5 ditambah 6, ayo berapa? Ayo 1. Nah, 1 juga teman-teman ya. Oke. Gampang ya, itu berkaitan dengan sifat-sifat ya kan. Operasi ada 2 sifat ya kan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada komutatif dan asosiatif. Oke, sekarang kita latihan soal-soal. Perhatikan, ini ada soal, tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 50. Nah, bagaimana kalau ketemu soal seperti ini? Langkahnya itu gampang teman-teman. Jadi kita pasang-pasangkan. Jadi 1 pasangannya berapa yuk? 1 pasangannya 50. Kita jumlahkan. Seperti ini. Jadi ini kita mencari pasangannya aja. 1 tambah 50 berapa yuk? 51. Kemudian 2 teman-teman pasangkan dengan 49. Nah, 2 dipasangkan dengan 49. Berarti tulis saja di sini 2 tambah 49 berapa? 2 ditambah 49, 51 juga kan? 2 tambah 49 ini juga sama dengan 51. Nah, nanti 3 ketemu 48 juga 51. Jadi semuanya bakalan mendapat pasangan yang hasilnya itu adalah sama, yaitu 51. Ada berapa pasangan? Karena di situ ada 50 ya kan? Ada 50 bilangan. Kemudian karena sudah berpasang-pasangan berarti satu pasang kan 2 bilangan ya. Berarti kan tinggal 25. Seperti itu ya teman-teman. 25 dikali berapa? Tiap pasang tadi jumlahnya 51. Berarti kan kita tinggal mengalihkan hasilnya itu adalah 25. 25 ini dari mana Kak? Dari 25 pasang tadi. Berarti ini kita tuliskan sebagai kayak gini, 25. Nah, seperti ini dikali dengan 51. 51 itu hasil operasinya semuanya menghasilkan 51. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke, berarti sama dengan kita tinggal ngitung aja 25 dikali 51 berapa yuk? 25 kali 51 berarti 1275. Seperti ini teman-teman yuk. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Jika ada kesulitan silahkan tanya di kolom komentar ya. Atau teman-teman bisa langsung join grup Telegram yang ada di deskripsi video. Langsung aja tanya-tanya di situ, gratis. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pilihan ganda ya. Ini Kak Furkon ambil dari buku paket K13. Mungkin teman-teman punya, bisa dibuka untuk bab pertama ya kan. Ayo kita berlatih 1.2. Ini ada soal pilihan ganda, ada 2 soal. Yang soal yang pertama langsung aja kita bahas. 692 ditambah 207. Tetapi di sini hasilnya yang diinginkan di soal adalah lebih dekat. Jadi kita menggunakan pendekatan atau pembulatan. Nah, 692 ini lebih dekat ke 600 atau 700? Ya 700 lah ya kan. 207 lebih dekat 200 atau 300? Ya 200. Nah, hasilnya berarti 700 ditambah 200. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti ini. Gampang ya. Ini adalah nilai pendekatan saja ya kan. Lebih dekat kemana? Seperti itu ya. Oke. Lanjut ke nomor 2. Ada angka 9, 2, 4, dan 5. Ini akan disusun menjadi 2 bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka jadi kebalikannya teman, angka terbesar. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti kalau bilangan yang besar berarti kan besar ke kecil, 9, 5, 4, 2. Bilangan kecilnya ya kita balik aja, 2, 4, 5, 9. Ini bilangan kecilnya. Bilangan besarnya 9, 4, 2. Bilangan kecilnya 2, 4, 5, 9. Kemudian pertanyaannya itu adalah selisihnya kan teman-teman, selisih dari bilangan besar dengan terkecil. Berarti kita kurangi aja. Yuk. Nah, sekarang kita kurangi, berarti nanti 12 dikurangi 9 berapa yuk? 3. Berapa itu? 13 kurangi 5, 8. Oke. Kemudian 4 kurangi 4 berarti berapa yuk? 0. 9 dikurangi 2, 7 ya. Nah, 9 kurangi 2, 7. Nah, seperti ini namanya, gampang. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Nah, 7083. Seperti ini ya teman-teman. Insyaallah tidak ada kesulitan ya teman-teman, gampang. Yang C.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi ini mirip yang tadi ya teman-teman. Soal nomor 3. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu ya. Jadi kita sudah punya triknya tadi. Triknya gimana Kak? Ya kita pasang-pasangkan. Kita pasang-pasangkan, kemudian nanti ada berapa pasang, nah kita tinggal ngalihkan aja. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 99. Yuk kita pasangkan yuk. Berarti kan ini kita tuliskan ya supaya teman-teman jelas. Berarti 95 ada 97 ada 99. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Berarti kita pasangkan itu satu pasangannya 99. Seperti itu ya. Oke. Satu pasangannya 99. Nah, berarti di sini 5 pasangannya 95 kan? Nah, tapi kan itu ada terus ya kan, ada geser ke kanan. Tapi semua bilangan itu pasti memiliki pasangan nanti. 3 pasangannya 97 kan. Dan hasilnya itu 100 semua teman-teman ya. Nah, 3 pasangannya 97, 100. Kemudian 1 pasangannya 99 kan. Oke. 1 pasangannya 99. Nah, seperti ini. Oke. 100. 1 pasangannya 99. 100. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal menghitungnya itu gimana. Nah, kita di situ ada 100 kan, ya kan ada 100 pasang. Nah, berarti kan karena satu pasang sudah 2 bilangan, berarti ada 25 pasang. Ya kan ada 100 bilangan, jadi ada 100 bilangan, ada 25 pasang. Kemudian berarti ada 50 ya, ada 50 bilangan, berarti 25 pasang, berarti kita tinggal kalikan 100. 25 kali 100 berapa yuk? 2500. Seperti itu ya, gampang sekali. Yuk kita lanjut ke soal yang B. Nah, di sini ada 1 min 2 ditambah 3 min 4 ditambah 5 min 6 tambah 7 min 8 tambah sampai min 100. Bagaimana itu teman-teman? Ya sama aja, yang penting kita cari pasangannya ya kan. Pasangannya itu bilangannya menghasilkan apa, kemudian kita hitung berapa pasang, kemudian dikalikan hasil operasi dari pasangan tadi. Seperti itu. Nah, 1 min 2, 3 min 4. Nah, atau terus ini ya, 5 min 6 ditambah 7 min 8. Nah, ini Kak Urban tambahi supaya teman-teman lebih jelas ya, teman-teman. Oke. Katakanlah sebelum min 100 ini kan ada macam-macam bilangannya ya. Ada di sini ada 97 ya. 97 min 98. Terus ditambah 99 min 100 kan gitu teman-teman ya. Plus 97 kemudian min sebelum min 100 ini Kak Furkan tambahi. Min 98 ditambah 99 min 100. Ini. 99 min 100. Seperti ini teman-teman ya. Gampang sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngitung aja sih teman-teman jumlahnya. 1 min 2 kan berapa 1 min 2? 1 min 2 kan min 1 ya kan. 3 min 4 min 1. 5 min 6 min 1. Wah, ini min 1 semua jawabannya teman-teman ya kan. Ini min 1 hasilnya, ini juga min 1. Ada berapa pasang? Nah, itu kan ada 100 bilangan. Berarti ada berapa pasang ayo? Ada 50 pasang. Ada 50 pasang karena ada 100. Nah, berarti 100 bilangan itu berapa pasang kan? 50 pasang. Kita tinggal bagi 2 aja. Berarti 50 kali min 1 hasilnya yuk berapa yuk? Min 50 lah. Seperti ini. Gampang sekali. Min 50. Nah, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Nah, ini yang agak lumayan ini kan. Bobotnya ini lumayan. Yang C. Di situ teman-teman harus perhatikan. Di situ ada 2 kasus. Kenapa kok 2 kasus, Kak? Karena ini ada kasus negatif sama kasus positif. Dan ini posisinya itu yang min jadikan 1 semua, yang plus jadikan 1 semua. Kalau tadi kan selang-seling, jadi kita bisa memodifikasinya langsung. Nah, tapi kalau yang ini itu kita langsung pisah teman-teman. Jadi yang negatif sendiri, yang positif sendiri. Nah, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, seperti ini. Nah, di situ ada min 100, min 99 sampai min 1 kan. Kalau min 0 enggak berpengaruh ya kan. Nah, ditambah kemudian yang positif 1 sampai 50 ya enggak. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 50.
Nah, tadi kan kita sudah belajar teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan aja min 100 sama min 1, kemudian min 99 sama min 2. Itu kan hasilnya semuanya sama, yaitu berapa? Min 100 min 1 kan min 101. Kemudian min 99 sama min 2 ya min 101. Nah, ini pasti hasilnya sama semua, yaitu min 101. Dan nanti ada 100 bilangan berarti 50 pasang gitu aja teman-teman ya. Oke, jadi ini juga sama teman-teman ya. 1 sama 50, 51. 2 sama 49, 51 dan seterusnya. Yang kayak sama kayak tadi ya. Ini di skip aja. Langsung. Oke. Berarti kita bisa langsungan. Nah, berarti ada berapa pasang? Nah, ini kan ada 50 pasang. Berarti ada berarti kan 25 dikali min 101 kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 25 dikali dengan berapa? 51 kan. 25 kan ada berapa teman-teman? 50 bilangan berarti 25 pasang. Seperti itu teman-teman ya. Ayo 25 kali min 101. Oke. Berarti hasilnya berapa yuk? Berapa? Hasilnya adalah berapa yuk? Min 5050 ya kan? Ditambah dengan 25 kali 51, 1275 seperti ini teman-teman ya. Oke, berarti ini hasilnya negatif ya pasti ya teman ya. Negatif berapa? Min 3775 seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Gampang. Oke, bisa dipahami yuk. Oke. Saya kira cukup ya untuk materi kita di video kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkapnya secara mudah dan cepat ya tentunya ya. Oke, jangan lupa dicatat ya. Ini ada beberapa oleh-oleh dari Kak Furqon, yaitu soal latihan. Ada 3 soal latihan, teman-teman bisa kerjakan di buku tulis. Oke, salam semangat dari Kak Furqon. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya kan, dan bunyikan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, salam semangat dari Kak Furqon. Tetap semangat untuk selalu belajar terus ya. Sampai sukses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.